Kalau kata Pak Tung Desemwaringin, hidup itu harus sadis, sabar, dan disiplin. Kalau kita menginginkan barang-barang yang kita ingin beli, belilah menggunakan passive income. Semakin kita mempunyai passive income sedari muda, semakin banyak juga yang bisa kita dapatkan di masa tua kalian. Logikanya gini, kalau kalian yang saat ini tidak punya banyak uang, tapi kalian punya banyak waktu, kalian bisa mengejar orang-orang yang sudah tua dan punya banyak uang, tapi waktunya lebih sedikit. Nah, ini adalah indahnya dari investasi. Makanya apa yang Pak Tung katakan, yang pertama itu adalah sabar dulu. Sabar adalah kunci dari waktunya tersebut. Semakin lama teman-teman bisa menabung, semakin lama teman-teman bisa berinvestasi, semakin banyak juga uang yang bisa teman-teman dapatkan. Dan yang kedua adalah disiplin. Karena percuma ketika kita hanya melakukan itu sekali dua kali, tapi di beberapa tahun setelahnya kita berhenti melakukan tersebut. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara membuat passive income kalian lebih besar daripada aktif income kalian. Nah, di sini videonya akan menarik dan teman-teman yang mendengarkan bakal bisa banyak tercerahkan. Oh, ternyata semakin saya muda, walaupun saya tidak punya banyak uang, tapi saya pasti punya banyak uang besoknya. Nah, sebelum masuk ke dalam caranya, kita akan membahas dulu apa bedanya antara active income dengan passive income. Kalau kita ngomongin tentang active income, itu kalian menukarkan waktunya kalian untuk mendapatkan uang. Semakin banyak kalian bekerja, semakin banyak uang yang kalian dapatkan. Tapi ketika kalian tidak bekerja lagi, kalian tidak mendapatkan uang itu. Nah, biasanya pada posisi ini kalian itu ada di masa-masa di mana kalian masih muda, kalian masih punya banyak tenaga. Tapi nanti ketika kalian masa tua, di mana kalian itu sudah rasanya tidak sekreatif masa muda, di mana kalian ngerasa nggak bisa lagi bekerja seperti yang anak-anak muda pada saat ini, kalian sudah nggak ngerti era yang sekarang itu seperti apa dan nggak bisa keep up the trend dengan yang sekarang. Biasanya di sini mulai ada kekhawatiran, kalian ngerasa nggak bisa compete, kalian ngerasa lebih bodoh daripada anak-anak muda. Ujung-ujungnya kalian itu hanya jadi beban buat anak-anaknya kalian. Nah, di sini sebenarnya bahaya karena kalian tidak mendapatkan uang dan kalian ini butuh uang untuk tetap hidup. Ujung-ujungnya kalian minta bantuan anak-anak kalian sebagai tanda kasih sayang yang sebelumnya kalian sudah berikan ke anak itu. Sebenarnya ini adalah contoh yang salah karena kalau kalian benar-benar sayang dengan anak-anak kalian, sebaiknya kalian menyiapkan uangnya kalian sendiri ketika masa tua kalian saat kalian tidak bisa bekerja. Makanya kalian butuh yang namanya passive income. Kalian bisa mendapatkan uang tanpa harus bekerja. Walaupun kita jangan bilang nggak bekerja sama sekali. Semua investasi pasti ada lakukan pekerjaan, paling nggak riset sedikit. Tapi effort yang dikeluarkan tidak sama dengan active income. Kalian tidak perlu yang 100% fokus ke dalam ngurusin investasi tersebut. Orang lainlah yang ngurusin urusan tersebut. Itu baru namanya passive income. Nah, setelah tahu ini kita harus tahu juga passive income itu namanya long term games. Saya suka dengan kata-katanya Raditya Dika, kalau investasi ya itu buat jangka panjang. Kalau jangka pendek namanya active income, namanya trading. Jadi semakin kalian punya waktu yang banyak, semakin masa tuanya kalian itu bisa terjamin. Tapi selalu ingat, kalau ngomonginnya jangka panjang, kita harus mencari sesuatu yang aman karena terukur dan tidak menyita waktu di masa tuanya kita. Nah, saya sendiri sangat menyukai instrumen dari kos-kosan. Karena di instrumen kos-kosan itu tidak menyita waktu, lebih terukur, dan kalian bisa menggunakan pendanaan yang sangat minim untuk bisa mendapatkan sebuah propertinya. Dan kadang-kadang bisa tanpa modal sekalipun. Jadi dari beli rumahnya kalian bisa gratis, kalian renovasinya gratis, sampai biaya transaksinya juga gratis juga kalau kalian mengerti cara bermain di properti. Nah, saya kasih contoh kasus di mana saya di tahun 2022 mendapatkan properti yang hot deals banget. Properti ini bagus banget. Saya beli properti dengan harga 900 juta. Dimana pada saat itu saya tuh sudah tahu sebelum saya membeli, saya tahu nih kira-kira habis dari biaya transaksinya berapa, biaya untuk renovasinya berapa, dan saya sudah kalkulasiin sebelum saya membeli. Saya mengerti rumus-rumus gampang untuk bisa menilai, oh kira-kira
pembangunan akan habis sekian. Oh, kira-kira nanti renovasi akan habis sekian. Nah, pada saat itulah sebenarnya saya renovasi, saya sudah tahu nih kurang lebih habisnya sekitar 600 sampai 700 jutaan. Dan benar, ternyata pada saat renovasi habisnya kurang lebih sekitar 600-an, ditambah biaya transaksi 100, jadinya kurang lebih sekitar 700. Pada saat itu sebenarnya aset aslinya itu adalah 1,6 miliar. Nah, pada saat itu modal yang saya dapatkan dari perbankan kurang lebih sekitar 1,4 miliar. Di mana saya mendapatkan cashback lebih banyak, dan cashback di sini saya gunakan 100%-nya untuk dimasukkan ke dalam renovasi tersebut. Nah, sebenarnya bisa nggak dibuat lebih murah? Misalkan dibuat 500 juta aja untuk renovasinya, bisa aja. Tapi pada saat itu saya pengen yang jauh lebih bagus, saya pengen jauh lebih premium, saya pengen bikinnya lebih eksklusif lagi. Makanya pada saat itu saya bikin ya udahlah tambah-tambahin sedikit aja untuk biaya renovasinya. Nah, makanya pada saat itu uang yang dari perbankan sebenarnya tidak cukup. Nah, akhirnya saya harus mengcover sedikit, kurang lebih sekitar 100 sampai 200 jutaan untuk biaya renovasi dari rumah tersebut. Dan sebenarnya apakah bisa nggak saya mendapatkan pendanaan juga 1,6 M dari perbankan? Ya sebenarnya bisa-bisa aja kalau saya mau cari. Tapi karena saya pada saat itu tahu bunga bank yang ada di sini itu adalah bunga yang paling bagus, makanya saya ambil yang di situ. Walaupun harus menggunakan dana pribadinya saya sendiri. Tapi kalau teman-teman bisa lebih disiplin lagi untuk mencari perbankannya, ada yang bisa memberikan 1,6 miliar juga. Nah, di sini teman-teman, karena saya sudah telanjur, saya pakai yang pendanaannya 1,4, cicilannya kurang lebih sekitar 12 jutaan per bulannya. Nah, dari sini saya bisa membuat kos-kosan kurang lebih 14 kamar yang saya jual per kamarnya itu 2 juta rupiah. Dan setelah dipotong-potong operasional, kurang lebih habis di angka 4 juta. Nah, di sini saya bisa mendapatkan kurang lebih 24 juta bersih, dan dipotong dengan cicilan masih bisa mendapatkan 12 juta rupiah bersih. Nah, teman-teman pasti bilang, wah 12 juta mah kecil banget, mana enak sih investasi yang kayak gini. Teman-teman jangan salah, ketika kita ngomong investasi fokusnya adalah jangka panjang. Kalau per tahunnya kita bisa naikkan harga sewanya kita 100 ribu aja, pada saat 15 tahun propertinya dari yang sewaannya 2 juta jadi 3,5 juta karena kita naikin 100 ribu per tahunnya. Apa yang terjadi teman-teman? 3,5 juta dikalikan dengan 14, teman-teman bisa mendapatkan 52 juta 500 setiap bulannya. Bayangkan teman-teman, ketika 15 tahun propertinya teman-teman sudah lunas, teman-teman udah nggak perlu tuh yang namanya nyicil cicilan dari properti yang tersebut. 52 jutanya bersih buat teman-teman. Dan pada saat itulah sebenarnya kan mungkin ada operasional yang kalau sekarang 4 juta, kita ngomong lah ada inflasi dari yang sebelumnya 4 juta, ada kenaikan menjadi 7,5 juta. Teman-teman bisa hitung dari 52 juta setengah dipotong operasional 7,5, teman-teman masih bisa mendapatkan 45 juta. Nah, teman-teman bayangin kalau teman-teman itu belinya cuma satu properti, tapi kalau teman-teman setiap tahun, katakanlah teman-teman disiplin, tahun pertama dapat 1, tahun kedua dapat 1, tahun ketiga dapat 2. Artinya teman-teman sudah memiliki 4 properti yang masing-masing propertinya bisa memiliki income 45 juta dikalikan 4, 90 juta, 180 juta. Nah, di sini teman-teman, kalian gak perlu repot-repot lagi bekerja, kalian tidak perlu pusing-pusing lagi ngurusin operasional, marketing, finance, karena kalian sudah memiliki passive income yang bisa menghidupi gaya hidup kalian. Nah, pada saat itulah teman-teman itu bisa menikmati waktunya kalian bersama dengan keluarga-keluarganya kalian. Kalian bisa fokus kepada perkembangan anak-anaknya kalian. Kalian gak perlu pusing-pusing lagi kalau nanti anaknya gagal gimana. Kita kan punya active income bisa terganggu. Kalau active income-nya kita terganggu, nanti kita jadi nggak bisa makan. Tenang saja, kalian punya passive income. Jadi di sini ketika kalian tua, kalian bisa explore. Kalian pengen melakukan apa, kalian pengen melakukan sesuatu yang untuk anak seperti apa, itu bisa dieksplor lebih jauh. Jadi saya sangat setuju banget tentang apa yang Pak Tung katakan, sadis, sabar, dan disiplin. Sabar itu karena ini adalah long term games. Kalian bakal dapat manfaatnya setelah kalian itu benar-benar sabar. Tapi ingat,
sabar juga harus disiplin. Kalau tahun pertama, tahun kedua aja kalian melakukan, tahun ketiga kalian sudah males, ya sama aja bohong. Kalau kalian sudah niat, keluarkan waktunya kalian, fokus di sini, cari satu properti. Kalian fokus 3 tahun ini cari 4 properti aja. Itu hidup kalian sudah berubah bumi dan langit. Kalian tidak perlu bekerja seumur hidup kalian. Semoga video ini bisa membantu dan membuka mata kalian tentang dunia investasi. Saya Antoni Sudarsono dan seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys!